Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sahabat sedulurku semua selalu segar waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah, kersaning Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat saudaraku semua, pada hakikatnya siapapun orangnya berhak dan bisa mengetahui siapa sejatinya dirinya di kehidupan sebelumnya, bahkan hingga kelima dan hingga 7 masa kehidupan sebelum kehidupannya. Kalau dalam Jawa, orang yang sudah mencapai tingkatan kemampuan seperti ini disebut poraskito atau punya kewaskitaan. Kalau dalam Islam ya, sudah mencapai tingkatan ini, namanya ulama kasyaf atau wali kasyaf, yaitu manusia yang tirai ketuhanan atau dalam bahasa Arabnya dinamakan kasfu rububiyahnya terbuka dengan jalan berzikir. Hingga orang yang ahli zikir tadi dianugerahi tingkatan keilmuan ini, yaitu dapat melihat rahasia ruh, bahkan bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui hati sanubari atau hati yang paling dalam di dalam Hindu Buddha. Untuk bisa mencapai tingkatan ini adalah tentunya dengan berspiritual, rutin dan istiqomah bermeditasi. Kalau dalam ilmu sufi, ilmu kerohanian Islam, ya dengan metode meditasi zikir yang runtut mulai dari proses pembersihan hati dahulu sampai pada akhirnya kasab atau tirai rububiyah atau tirai gaib rohaninya itu terbuka, sehingga bisa tahu siapa dia di kehidupan sebelumnya, bahkan bisa tahu siapa kehidupan orang lain di masa lalu. Lah prosesnya bagaimana? Kok seseorang bisa mencapai tingkatan tersebut? Apakah ada cara atau metode dari para leluhur kita? Tentu saja ada. Kalau dengan teknik meditasi atau cara meditasi semedi, versi spiritual kuno Kabbalah atau Kabbalah, juga dalam spiritual Tiongkok, bahkan Hindu Buddha yang juga diwarisi para leluhur Nusantara, dan juga diajarkan dalam spiritual Islam itu, langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama, Mulina Aki Semedi. Jadi menggunakan cara membiasakan bersama samadhi atau bersemedi, yang fokusnya diawali dari fokus pada keluar masuknya nafas, sampai pikiran terfokus pada titik cakra paru, cakra atau cakra anahata. Dengan apa? Dengan membaca mantra atau doa-doa, mulai dari doa ulas asih atau doa kasih sayang, mendoakan kebaikan kepada diri sendiri, ke keluarga pasangan, kepada sahabat, kepada lingkungan, dan juga alam semesta. Lalu dilanjut dengan doa-doa ketenangan dan doa-doa pemaafan atau memaafkan, sampai dengan doa memohon petunjuk-petunjuk yang spesifik atau petunjuk-petunjuk khusus. Doa-doa tadi diucapkan dalam hati dengan diulang-ulang, diucapkan dengan mulut juga boleh, tetapi hatinya harus mengikuti atau menghayati. Nah, kalau dalam teknik spiritual kuno, Kabbalah atau Kobala itu, untuk mengembangkan energi atau daya pada cakra paru atau cakra anahata tadi, bisa dengan mengucapkan vokal A. Jadi contohnya, ketika bermeditasi di titik cakra paru ini, setelah membaca doa-doa tadi, lalu mengucapkan amin seperti itu, memanjang dan diulang-ulang. Itu cukup bisa diucapkan dalam hati, atau bisa juga dengan menyebut nama-nama Tuhan yang mengandung huruf A dan dipanjangkan. Cara meditasi ini bisa mengaktifkan pembukaan tabir reinkarnasi atau mengetahui kehidupan masa lalu. Berikutnya yang kedua, yaitu ngangguk kewaskitaan atau menggunakan alam pikiran. Ini bisa disebut menggunakan metode hipnosis, hipnoterapi, yang cara kerjanya menggunakan gelombang pikiran atau brainwave. Kalau dalam Islamnya ya ini itu disebut dengan tangga makrifat. Kalau dalam Jawanya ya, itu tingkatan atau jenjang kewaskitaan. Jadi kita harus membiasakan berada pada gelombang teta. Gelombang teta ini adalah kondisi seseorang dalam ketenangan penuh. Kondisi ketika berada di antara sadar dan tidak sadar, atau bisa dikatakan dalam kondisi kepasrahan total.
Ini adalah kondisi di mana seseorang sedang fokus bermeditasi, fokus berzikir, sedang dihipnotis, atau kondisi sedang tidur-tidur ayam. Orang-orang yang terbiasa pada gelombang peta ini juga bisa mencapai tahapan mengetahui kehidupan masa lalu. Bahkan dengan cara diterapi oleh ahli hipnosis pun, seseorang yang diterapi bisa diketahui siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Berikutnya yang ketiga yaitu nyanggu sikir sir, atau menggunakan sikir siri atau sikir rahasia. Sikir dalam hati yang dilakukan terus-menerus. Ini diajarkan dalam ajaran tasawuf, Islam atau Sufi, atau bagian dalam tingkatan spiritual, kerohaniahan Islam. Jadi dengan membiasakan sikir siri yaitu menyebut asma Allah dalam hati, dengan penuh fokus dan penghayatan, dan dititikkan sikirnya pada titik latifah atau titik simpul batin, yang disebut latifah ruh, yang titiknya berada di dada kita sebelah kanan bagian bawah. Lalu diarahkan juga titik ke latifah kolbi yang letaknya di dada sebelah kiri bawah. Siapapun yang telah membiasakan berzikir siri pada titik-titik batiniah tadi juga bisa dengan sendirinya membuka tabir atau kasaf. Jadi hingga dia tahu siapakah dirinya, bahkan orang lain di kehidupan sebelumnya. Apakah di kehidupan sebelumnya itu kita atau seseorang itu sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai prajurit. Lalu bagaimana dia meninggal dunia? Bagaimana dia pernah punya cerita-cerita yang membuat dia trauma? Itu semua bisa dideteksi. Sahabat saudaraku semua, jadi itu tadi 3 cara mengetahui siapakah ruh atau roha kita, maupun roha orang lain pada kehidupan sebelumnya. Tetapi, agar kita tidak melancang dan tersesatkan oleh nafsu tidak terblokkan oleh akal pikiran kita. Bahkan, agar tidak disesatkan para demit, setan dari golongan jin-jin yang jahat, dalam menjalani metode atau cara-cara tadi, harus menggunakan guru atau berguru pada guru yang benar-benar ahli dalam bidang spiritual keagamaan. Jangan asal-asalan juga. Niatnya harus jelas, dalam rangka menyelaraskan diri dengan cahaya ketuhanan. Jadi bukan untuk ambisi kesaktian, untuk penerawangan dan ambisi-ambisi nafsu yang lain. Karena apa selama niat dan tujuannya adalah menuruti hawa nafsu saja, pasti akan disesatkan bangsa demit dan setan dari golongan jin. Sahabat saudaraku semua, jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang sudah kami sampaikan ini, sumonggo silakan panjenengan tulis saja pada komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Matur sembah nuwun. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.